Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Risa Umagapi dengan NPM 032924111015. Baik, di sini materi yang akan saya bawakan yaitu fosfolipid, yang dimana ada pengantar umum dari fosfolipid yang dimana merupakan komponen utama penyusun membran sel pada hampir semua organisme hidup. Adapun molekul ini memiliki sifat khusus yang memungkinkan terbentuknya struktur membran yang stabil tetapi tidak fleksibel sehingga dapat mengatur transport zat ke dalam dan keluar sel. Oke baik, adapun pengertian singkat dari fosfolipid yang dimana molekul lipid kompleks yang mengandung gugus fosfat dan berfungsi sebagai komponen utama membran sel. Adapun karakteristiknya yang mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tersusun dari gliserol, 2 asam lemak, dan gugus fosfat. Yang kedua memiliki sifat amfimatik. Yang ketiga dapat membentuk lapisan ganda lipid atau lipid bilayer. Lebih jelasnya boleh dilihat pada gambar di samping. Oke baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya berikutnya. Oke baik, saya Nabila Masugi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, pada bagian ini saya akan membahas mengenai fosfolipid, khususnya terkait tentang struktur, sifat, serta mekanisme fosfolipid dalam membentuk membran sel. Nah, di sini ada beberapa contoh fosfolipid yang umum ditemukan dalam membran sel, yaitu fosfatiditikolin, fosfatiditidiletanolim, fosfatidilserin, dan fosfatidilnositol. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi secara umum semuanya berperan sebagai komponen utama penyusun membran sel. Nah, keberadaan gugus fosfat ini menyebabkan sebagian molekul fosfolipid bersifat polar sehingga dapat berinteraksi dengan air. Nah, sifat inilah yang menjadi dasar penting dalam mekanisme pembentukan membran sel. Selanjutnya, di sini kita akan melihat struktur dasar fosfolipid. Nah, fosfolipid ini tersusun atas 3 komponen utama, yaitu gliserol, 2 rantai asam lemak, dan gugus fosfat. Nah, pada bagian pertamanya itu gliserol. Nah, gliserol ini yaitu molekul alkohol yang memiliki 3 atom karbon. Gliserol berfungsi sebagai kerangka utama yang menghubungkan seluruh bagian fosfolipid. Nah, bagian kedua yaitu 2 rantai asam lemak. Nah, 2 rantai asam lemak ini yang bersifat nonpolar dan hidrofobik. Karena sifatnya nonpolar, bagian ini tidak dapat berinteraksi dengan air dan cenderung menghindari lingkungan berair. Nah, pada bagian ketiga yaitu gugus fosfat. Gugus fosfat ini yang membentuk kepala fosfolipid. Nah, gugus ini juga bersifat polar atau hidrofilik sehingga mudah berinteraksi dengan air. Nah, pada beberapa jenis fosfolipid, gugus fosfat dapat berikatan dengan molekul lain seperti kolin, etanolamin, serin, atau inositol sehingga menghasilkan berbagai jenis fosfolipid yang berbeda. Nah, dari struktur ini dapat dilihat bahwa satu molekul fosfolipid memiliki 2 bagian dengan sifat yang berbeda, yaitu bagian yang menyukai air dan bagian yang tidak menyukai air. Selanjutnya yaitu sifat paling penting dari fosfolipid adalah sifat amfipatik. Nah, sifat amfipatik ini berarti satu molekul yang memiliki 2 karakter berbeda pada fosfolipid, yang terdapat kepala hidrofilik yang bersifat polar dan dapat berinteraksi dengan air, serta ekor hidrofobik yang bersifat nonpolar dan menghindari kontak dengan air. Nah, sifat inilah yang menjadi dasar mekanisme pembentukan membran sel. Ketika fosfolipid berada dalam lingkungan berair, kepala hidrofilik akan menghadap ke arah air, baik ke bagian luar maupun ke bagian dalam sel. Sementara itu, ekor hidrofobik akan saling berhadapan di bagian tengah untuk menghindari kontak dengan air. Akibatnya, fosfolipid akan tersusun secara spontan membentuk lapisan ganda fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Nah, struktur lapisan ganda ini menjadi dasar terbentuknya membran sel. Melalui mekanisme tersebut, membran sel dapat berfungsi sebagai pembatas
yang melindungi isi sel sekaligus mengatur keluar masuknya berbagai zat. Oleh karena itu, sifat amfifatik fosfolipid sangat penting dalam menjaga struktur dan fungsi sel. Demikian penjelasan saya mengenai fosfolipid mulai dari contoh, struktur, hingga mekanisme pembentukan membran sel yang terjadi karena sifat amfifatiknya. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa fosfolipid bukan hanya berfungsi sebagai penyusun membran sel, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan aktivitas sel. Baik, di sini saya Nur Intan Iqbal akan memaparkan lanjutan materi dari pemateri sebelumnya, di mana materi yang akan saya paparkan yang pertama adalah pembentukan bilayer fosfolipid. Nah, ketika fosfolipid berada dalam lingkungan air, molekul tersebut akan menyusun diri secara spontan membentuk lapisan ganda. Nah, susunan tersebut yaitu kepala hidrofilik yang menghadap ke air dan juga ekor hidrofobik yang menghadap ke bagian dalam. Nah, struktur ini sering disebut atau dapat disebut dengan fosfolipid bilayer. Nah, air akan menarik bagian kepala fosfat yang bersifat polar, sementara itu ekor asam lemak yang bersifat non-polar akan saling berkumpul untuk menghindari air. Nah, proses ini terjadi secara alami karena prinsip kestabilan energi. Nah, selanjutnya materi yang saya akan paparkan yaitu mekanisme fosfolipid dalam membran sel, di mana fosfolipid memiliki beberapa mekanisme kerja dalam membran sel. Di antaranya yaitu membentuk struktur dasar membran sel, mengontrol permeabilitas membran, dan juga menyediakan tempat bagi protein, serta mempertahankan fleksibilitas membran. Nah, lapisan fosfolipid ini berfungsi sebagai penghalang yang bersifat selektif. Molekul kecil nonpolar dapat melewati membran dengan mudah, sedangkan molekul besar atau yang bermuatan memerlukan bantuan protein membran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana bisa dilihat di gambar, di mana ekor menghadap ke dalam, sedangkan kepala menghadap ke bagian air atau menghadap keluar. Nah, selanjutnya ada dinamika gerakan fosfolipid, di mana fosfolipid dalam membran sel tidak bersifat kaku, melainkan dapat bergerak. Di sini jenis-jenis gerakan fosfolipid ada 4, yaitu difusi lateral, rotasi, flexion, dan juga flip-flop. Di mana difusi lateral, pergerakan fosfolipid secara horizontal dalam satu lapisan, dan rotasi, molekul fosfolipid dapat berputar pada porosnya. Sedangkan flexion, pergerakan ekor asam lemak, dan terakhir flip-flop adalah perpindahan fosfolipid dari satu lapisan ke lapisan lain. Untuk gerakan flip-flop ini jarang terjadi. Nah, dapat dilihat pada gambar untuk gerakan-gerakan yang telah saya sampaikan tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Slide fungsi fosfolipid. Nah, yang pertama ada fungsi fosfolipid, yaitu membentuk struktur dasar membran sel. Fosfolipid merupakan komponen utama penyusun membran sel. Molekul fosfolipid memiliki kepala yang bersifat hidrofilik atau yang suka air, dan ekor yang bersifat hidrofobik atau yang tidak suka air. Sifat ini membuat fosfolipid tersusun menjadi lapisan ganda atau bilayer yang menjadi pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan sel. Yang kedua, mengatur transport zat. Membran yang tersusun dari fosfolipid bersifat selektif, permeabel. Artinya, hanya zat-zat tertentu yang dapat melewatinya. Molekul kecil seperti oksigen dan karbon dioksida dapat berdifusi langsung melalui membran, sedangkan ion dan molekul besar memerlukan protein transport khusus. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan fleksibilitas membran. Fosfolipid membantu membran tetap kuat tetapi tidak kaku. Membran sel harus cukup stabil untuk melindungi isi sel, namun juga cukup fleksibel agar sel dapat berubah bentuk, bergerak, membelah, dan melakukan berbagai aktivitas biologis.
Yang keempat ada berperan dalam komunikasi sel. Beberapa fosfolipid berfungsi sebagai molekul sinyal atau menjadi tempat melekatnya protein reseptor pada membran. Ketika ada sinyal dari luar sel, seperti hormon atau neurotransmitter, fosfolipid membantu meneruskan informasi tersebut ke dalam sel sehingga sel dapat memberikan respon yang sesuai. Yang kelima, menjadi komponen penting organel sel. Selain terdapat pada membran sel, fosfolipid juga menyusun membran berbagai organel seperti inti sel, mitokondria, retikulum, endoplasma, dan badan Golgi. Dengan demikian, fosfolipid membantu menjaga struktur dan fungsi organel-organel tersebut sehingga proses metabolisme sel dapat berlangsung dengan baik. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi mekanisme dan sifat fosfolipid dalam membran sel. Yang pertama, panjang rantai asam lemak. Panjang rantai asam lemak pada fosfolipid memengaruhi kerapatan susunan membran. Semakin panjang rantai asam lemak, semakin kuat gaya tarik antar molekul fosfolipid sehingga membran menjadi lebih rapat dan kurang cair atau kurang fleksibel. Sebaliknya, rantai yang lebih pendek membuat membran lebih cair dan mudah ditembus oleh molekul tertentu. Yang kedua, tingkat kejenuhan asam lemak. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap sehingga rantainya lurus dan dapat tersusun rapat. Akibatnya, membran menjadi lebih kaku. Sebaliknya, asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap yang menyebabkan rantainya bengkok. Sehingga fosfolipid tidak dapat tersusun terlalu rapat dan membran menjadi lebih fleksibel atau lebih cair. Ketiga, kandungan kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai pengatur fluiditas membran. Pada suhu tinggi, kolesterol membantu menahan pergerakan fosfolipid agar membran tidak terlalu cair. Sebaliknya, pada suhu kolesterol mencegah fosfolipid tersusun terlalu rapat sehingga membran tidak menjadi terlalu kaku. Oleh karena itu, kolesterol bertindak sebagai penstabil membran sel. Yang keempat, suhu lingkungan. Suhu sangat memengaruhi gerakan molekul fosfolipid. Ketika suhu meningkat, fosfolipid bergerak lebih aktif sehingga membran menjadi lebih cair. Sebaliknya, pada suhu rendah, pergerakan fosfolipid berkurang sehingga membran menjadi lebih kaku. Sel biasanya menyesuaikan komposisi fosfolipidnya agar membran tetap berfungsi optimal pada bagian kondisi tertentu. Oke, yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu fosfolipid adalah komponen utama membran sel. Molekul fosfolipid memiliki kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Fosfolipid secara spontan membentuk bilayer dalam lingkungan berair. Struktur ini memungkinkan membran sel mengatur transport zat serta menjaga kestabilan sel. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.